Dalam rangka mewujudkan serta melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut, Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Di antaranya, Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi bersama Dinas Sosial Kerinci menggelar peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN tahun 2022 tingkat Provinsi Jambi pada Kamis 8 Desember 2022 yang dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris dan Bupati Adi Rozal beserta istri, Bupati, Wali Kota dan perwakilan anggota DPRD, Kepala SKPD, sejumlah perusahaan yang ada di Kerinci, serta undangan lainnya. Bertempat di lapangan PT PN 6 Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris pada Kamis 5 Januari 2023 meresmikan asrama panti multilayanan dan gerai disabilitas bagi kaum disabilitas bertempat di UPTD PSBAWEV Harapan Mulia. Al-Haris mengatakan asrama dan gerai disabilitas tersebut dibangun sebagai upaya memberikan layanan prima terhadap penyandang disabilitas baik disabilitas tunanetra, intelektual, rungu wicara, dan disabilitas fisik sehingga mereka bisa mandiri. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Arif Munandar, mengatakan asrama yang baru dibangun tersebut baru mampu menampung 30 orang. Dan saat ini semua asrama sudah diisi disabilitas yang berasal dari seluruh kabupaten kota di Jambi. Terdiri dari tunanetra 8 orang, tunarungu wicara 10 orang, tunagrahita 4 orang, dan tunadaksa 8 orang. Menjamin tidak ada anak-anak disabilitas yang hidupnya terlunta-lunta, tidak punya keluarga, mereka terkucilkan, maka hidup yang tidak menentu. Nah, ini kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai pemerintah, ini juga merasa punya rasa beban moral dan tanggung jawab yang besar. Ini anak bangsa. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jambi, saat ini jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Jambi sebanyak 16.163 orang, terdiri dari disabilitas intelektual 6.225 orang, disabilitas rungu wicara 4.555 orang, disabilitas mental 3.725 orang, dan disabilitas netra 1.658 orang. Disabilitas. Itulah harapan kita sehingga disabilitas ini mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka mengembangkan jati dirinya. Supaya mereka juga sama kita. Secara total tadi berapa jumlahnya, Pak? 16.000 lebih. 16.000 lebih. Ya, tapi kan nggak semuanya terlantar. Yang kita tampung ini adalah terlantar, yang keluarganya mungkin nggak mau ngurus lagi, atau mungkin keluarga yang nggak ada, atau mungkin mereka dalam ekonomi yang sulit.
Sebagai upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi kembali melaksanakan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling UPSK pada 25 Mei 2023 dan 13 Juni 2023 lalu. Pencetakan kartu identitas anak atau KIA itu ada 19 lembar. Hasil berikutnya, hasil asesmen oleh dokter umum, dokter spesialis, psikolog, dan pekerja sosial. Ternyata nih Pak Gubernur, Pak Bupati, sebagian besar peserta ini 80%-nya tidak punya kartu BPJS. Terimalah adalah benih yang ditanam dengan sepenuh cinta. Dirawat dan dijaga dengan baik. Tumbuh dan berkembang sama seperti pohon lainnya. Batangku besar, dahanku indah. Selanjutnya, Dinsos Dukcapil juga memberikan bantuan kepada korban kebakaran sebanyak 33 rumah semi permanen di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Kamis 27 Juli ludes terbakar.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi, serta memiliki dampak sangat luas terhadap kualitas hidup manusia. Kemiskinan tidak hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jambi Al-Haris dalam rangka pelaksanaan Jambore SDM PKH dan Bakti Sosial Baksos PKH yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris, bertempat di Bumi Perkemahan Candika Telanai Pura, Kota Jambi. Salah satu keberhasilan capaian penurunan angka penduduk miskin di Provinsi Jambi adalah kebijakan program Keluarga Harapan PKH sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKM PKH. Melalui PKH, KPN dapat memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi epicentrum dan Center of Excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Waktu yang tinggal dikit lagi 20 hari. Nah, inilah pemanfaatan. Pastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang ada di wilayah kita yang pendatangnya sudah layak dan cukup masa tinggalnya kami segera. Termasuk juga data-data anomali mungkin masih ada di kita. Silakan Pak Jaya. Daftar pemilih tetap dengan data perekaman KTP Elektronik 2024 resmi kami akan dibuka. Selanjutnya, Dinsos Dukcapil juga telah melakukan kegiatan pengukuhan BKKKS, IPSM dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas TKSK dan IPSM Kabupaten Kota seprovinsi Jambi tahun 2023 yang digelar oleh Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi bertempat di RCC Kota Jambi dari tanggal 21 hingga 22 November 2023 yang dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat PSM yang masing-masing berkedudukan di tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai dengan wilayah kerjanya. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan apresiasinya dalam kegiatan ini. Al-Haris menyebutkan TKSK dan PSM merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan sinergi antar program penyelenggaraan Kesos dan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan dan desa kelurahan. Dijelaskan Gubernur, BKKKS, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial, merupakan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara terkoordinir antar LKS melalui lembaga koordinasi non-pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, kota, dan bukan merupakan lembaga
yang mempunyai hubungan hierarki. Kami sampaikan bahwa Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi terdiri dari dua urusan yang cukup penting untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah urusan sosial, yang kedua adalah urusan Dukcapil. Untuk urusan sosial, program-program yang telah kita laksanakan selama tahun 2023 adalah program yang berkaitan dengan 6 pelayanan dasar. Yang pertama adalah penanganan penyandang masalah disabilitas. Yang kedua, kita penanganan terhadap fakir miskin. Yang ketiga, terhadap SDM pilar-pilar sosial dalam Provinsi Jambi. Yang berikutnya adalah pengelolaan panti-panti yang di bawah binaan Dinas Sosial. Antara lain adalah panti PSTW atau Budi Luhur atau yang sering dikenal dengan panti jompo. Yang kedua adalah panti eks-psikotik yang terdiri dari panti disabilitas, panti penanganan anak terlantar, kemudian panti gepeng dan pengemis, kemudian panti ODGG, kemudian juga ada kita penanganan terkait dengan penyandang tunasusila yang ada di dalam panti. Kemudian juga kita menangani masalah penyaluran bantuan-bantuan terhadap bencana-bencana banjir, bencana-bencana alam dan non alam. Salah satunya adalah kebakaran rumah, kemudian bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Dan untuk tahun 2023 sesuai dengan program kerja kita ini sudah terlaksana secara program sudah terlaksana 100%. Cuma secara fisik keuangan terrealisasi sebesar 95,71%. Dan ini ke depan sosial ini harus sangat kita perhatikan karena masih banyak masyarakat kita yang menyandang masalah sosial yang harus kita perhatikan. Untuk tahun 2023 ini program prioritas Gubernur Jambi melalui Dumisake dan juga melalui program khusus telah melaksanakan beberapa bantuan-bantuan penyandang masalah sosial ini dapat kita tangani dengan baik dan dapat dikurangin terutama dalam rangka menjalankan amanah konstitusi pasal 34 di mana fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Dan dengan dasar itu pemerintah secara berjenjang baik di tingkat pusat, kabupaten, provinsi dan kabupaten wajib menyiapkan anggaran khusus terhadap penanganan masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Khusus untuk Provinsi Jambi, kita berharap semakin ke depan semakin baik pelayanan kita terhadap masyarakat yang menyandang masalah sosial di masyarakat. Kita ini ada, kalau berdasarkan Permensos, ada 22 jenis kelompok penyandang disabilitas, penyandang masalah sosial yang ada di Provinsi Jambi. Cuma untuk terutama adalah penyandang masalah kemiskinan. Ini yang terbanyak. Jambi, kita juga ada masih mendapatkan bantuan program PKH dari pusat sebanyak 101.000. Dan ini program ini langsung diintervensi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Harapan kita ke depan mereka mulai terangkat derajatnya. Jadi mereka yang dibantu ini bisa berlangsung dan perlahan dapat bergeser dari yang miskin ke yang mulai meningkatkan kemandirian gitu ya, sehingga masyarakat yang sudah mandiri secara ekonomi bisa juga membantu masyarakat yang memang masih belum bisa keluar dari dari jurang kemiskinan lah gitu ya, atau bahasa santunnya adalah yang masih belum mampu untuk meningkatkan ekonominya sendiri. Ini tuh.
Boleh ya? Ya, kan. Nah, untuk cakupan pelayanan kependudukan Provinsi Jambi secara total kita sudah melakukan perekaman sebanyak 97,8%. Jadi tinggal lagi 2,8% lagi masyarakat kita yang belum dilakukan perekaman. Kemudian juga untuk tahun 2023 ini kita juga fokus untuk melakukan percepatan perekaman pemilih pemula dalam rangka menunjang kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pileg dan Pilpres. Dan alhamdulillah untuk Jambi kita termasuk di daerah yang cukup besar dalam pencapaian target perekaman itu. Dan sampai saat ini target perekaman untuk pemilih pemula kita sudah mencapai angka 69,2%. Dan kewenangan ini sebenarnya ada di kabupaten kota selaku pemilik kewenangan perekaman tersebut. Dimana kita provinsi wajib memfasilitasi dan membantu kabupaten kota agar percepatan perekaman itu bisa dilaksanakan. Nah, dari provinsi kita sering membantu mengirimkan mobil perekaman. Kita ada satu mobil perekaman yang saat ini standby untuk membantu kabupaten kota yang butuh bantuan percepatan perekaman tersebut. Kemudian cakupan dokumen kependudukan untuk Provinsi Jambi ini sudah mencapai angka 96,8%. Dan angka ini akan naik terus karena masyarakat mulai sadar bahwa pentingnya akan dokumen kependudukan. Baik itu yang masih rendah capaian kita adalah akta kematian. Akta kematian ini memang sangat menjadi prioritas kita untuk ke depan agar data yang ada di dalam sistem kependudukan atau sistem SIAK itu dapat mulai terbersihkan. Nah, yang sekarang fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada data orang meninggal yang masih tercatat di dalam sistem SIAK. Nah, harusnya ketika dokumen kematiannya terbit, data tersebut langsung otomatis hilang. Nah, ini juga kita terus akan terus kita informasikan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat agar sistem data kependudukan Provinsi Jambi ini dapat bisa bersih dan tidak banyak menemui hal-hal yang yang dapat merapikan data kependudukan Provinsi Jambi. Mungkin itu sementara waktu penjelasan umum dan capaian kita juga cukup berhasil untuk tahun 2023. Apakah kegiatan tersebut tercapai Pak dan seberapa persen? Ya, secara umum persentase untuk dua urusan itu kita di atas 95,77% dan itu mohon maaf itu relasi keuangan ya. Kalau relasi fisiknya insya Allah sudah mencapai 100%. Karena memang malah kita bisa lebih tuh karena ada yang kegiatan-kegiatan yang tanpa adanya penganggaran tetap kita laksanakan dan kita kita kelola secara rutinitas. Untuk program ke depan Pak 2024? Untuk 2024 untuk semua program untuk sosial ya. Dan sosial ini merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi urusan daripada pemerintah Provinsi Jambi. Makanya urusan sosial ini harus terus kita tingkatkan pelayanannya karena masalah-masalah sosial ini setiap tahun biasanya akan selalu bertambah, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit masyarakat yang sering ditemui di lapangan seperti meningkatnya para gelandangan dan pengemis, kemudian juga ODGJ yang lepas ya, yang banyak di masyarakat ya, yang belum tertangani dengan baik. Kemudian juga terkait dengan masih banyak masyarakat Provinsi Jambi yang menyandang masalah disabilitas
baik itu disabilitas mental, disabilitas fisik, dan disabilitas lainnya. Nah, kita memang harus meningkatkan pelayanan terhadap mereka, karena mereka butuh penyetaraan dan kesetaraan dengan masyarakat yang tidak penyandang disabilitas. Kita berharap di 2024 ini persoalan penyandang masalah sosial ini dapat kita tangani dengan baik dan dapat dikurangin, gitu. Terutama dalam rangka menjalankan amanah konstitusi pasal 34, di mana fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Dan dengan dasar itu, pemerintah secara berjenjang baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten wajib menyiapkan anggaran khusus terhadap penanganan masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Khusus untuk Provinsi Jambi, kita berharap semakin ke depan semakin baik pelayanan kita terhadap masyarakat yang menyandang masalah sosial di masyarakat. Kita ini ada, kalau berdasarkan Permensos, ada 22 jenis kelompok penyandang disabilitas, penyandang masalah sosial yang ada di Provinsi Jambi. Cuma untuk terutama adalah penyandang masalah kemiskinan. Ini yang terbanyak di Jambi. Kita juga ada masih mendapatkan bantuan program PKH dari pusat sebanyak 101.000. Dan ini program ini langsung diintervensi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Harapan kita ke depan, mereka mulai terangkat derajatnya. Jadi mereka yang dibantu ini bisa perlahan-lahan dan perlahan dapat bergeser dari yang miskin ke yang mulai meningkatkan kemandirian, gitu ya, sehingga masyarakat yang sudah mandiri secara ekonomi bisa juga membantu masyarakat yang memang masih belum bisa keluar dari dari jurang kemiskinan lah, gitu ya, atau bahasa santunnya adalah yang masih belum mampu untuk meningkatkan ekonominya sendiri.